mudah-mudahan ya yang ikut Imad, Fuad Pleret, Mama Gufron di akhirat dikumpulkan sama mereka. Tapi yang ikut para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, para habaib, mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan juga sama mereka. Amin. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Syekhuna wa murabbi arwahina Abuya Al-Allamah Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, pimpinan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah, dan juga sebagai penasehat pusat DPP Front Persaudaraan Islam, dan segenap daripada keluarga besar beliau. Begitu juga guru kita yang tadi telah menyampaikan tausiah Ketua Umum DPP FPI Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas. Juga ada Wakil Ketua Umum DPP FPI Al-Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi, dan semuanya para kiai, para sesepuh, para habaib, tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para ulama, para kiai, para sesepuh, guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang walaupun hujan deras, basah kuyup, lapar, udah malam masih bertahan di tempat ini. Semua angkat tangannya, takbir, takbir. Mudah-mudahan yang hadir semuanya yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Saudara, singkat saja karena sudah malam dan amanahnya tadi sedikit-sedikit. Saudara, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul Tuan Guru Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan milad Pondok Pesantren Salafiyah Al-Futuhiyah yang ke-35. Alhamdulillah. Saudara, yang membuat kita kumpul di tempat ini adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi bukan sekedar cinta, saudara, tapi cinta kepada Nabi adalah syartu kamalil iman, syarat kesempurnaan iman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsih. Tidak sempurna iman seseorang selama masih ada yang dicintai melebihi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitabnya An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin, yang ada dalam rangkaian kitab Irsyadus Sari yang dikumpulkan oleh cucu beliau Kiai Haji Isam Hadik. Saudara, di situ Mbah Hasyim Asy'ari menyebutkan bahwasanya yang namanya cinta kepada Nabi nggak cukup cinta kepada Nabi doang, saudara. Nabi kalau cinta kepada Nabi harus an yuhibba kullama yata'allaq bin Nabi, harus mencintai segala sesuatu yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad. Nabi punya sahabat yang berkorban berjuang dengan harta, waktu, jiwa, raga. Kalau cinta Nabi wajib juga cinta kepada para sahabatnya baginda Nabi besar Muhammad. Saya mau tanya orang Futuhiyah, jawab yang kompak semua umat Islam Lebak. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi benci sahabat, dusta atau tidak? Cintanya palsu, tidak? Kemudian Mbah Hasyim nggak sampai di situ. Mbah Hasyim Asy'ari melanjutkan, kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, termasuk sesuatu yang berkaitan dengan Nabi adalah Ahlul Bait, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saudara, kalau ada orang ngaku cinta Nabi
tapi nggak cinta sama ahlul bait Nabi? Jawab yang kompak, cintanya palsu atau tidak? Dusta atau tidak? Makanya saudara, berkaitan dengan ahlul bait dan sahabat saudara, saya pada kesempatan ini nggak mau ceramah, saya mau tabarrukan ngaji saja sedikit di Al-Futuhiyah saudara. Kita ngaji sedikit saja, ada ungkapan yang menarik dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan At-Tafsir Al-Kabir terkait dengan masalah ini saudara. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita ngaji sedikit setelah ini. Ini udah mau setengah 12 ini saudara. Kalau di Jakarta jam segini bencong aja udah tobat ini saudara. Orang Lebak jam segini masih ngaji, lanjut atau jangan? Jawabnya nggak kompak, nggak semangat. Lanjut atau jangan? Masih semangat? Siap ngaji? Siap lanjutkan? Semua Lebak angkat tangannya, takbir. Saudara, kita ngaji sedikit. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Innahu sallallahu alaihi wasallam qala mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh man rakiba fiha naja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Wa nahnu al-an fi bahri taklif wa tadribuna amwajus syubuhat wasyahawat wa rakibul bahri yahtaju ila amrayni ahaduhuma as-safinatul khaliyatu 'anil 'uyubi wath-thaqbi wath-thani al-kawakibudh dhahiratu at-tali'atu an-nayyiratu fa idza rakibatil kasafinata wa waqa'a nadharuhu 'ala tilkal kawakibidh dhahirah kana raja'us salamati ghaliban fakadzalika rakiba ashabuna ahlus sunnah safinata hubbi ali Muhammad wa wada'u absarahum 'ala nujumis sahabah farajau minallahi ta'ala an yafuzu bis salamati was sa'adati fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah. Saya terjemahkan ringkas saja saudara, terjemah kontekstual. Kalau terjemah tekstual kelamaan, satu persatu nanti kelamaan saudara. Di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Rasulullah dalam satu hadis bahwasanya perumpamaan ahlul bait Nabi, ahlul kisah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain, begitu juga azwajun Nabi, masuk kategori ahlul bait Nabi, istri-istrinya Nabi, dan juga keturunan baginda Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, Fakhruddin Ar-Razi mengutip perumpamaan ahlul bait Nabi seperti safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh saudara, bahtera Nabi Nuh. Ketika di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang besar saat itu saudara, yang selamat hanya yang naik perahu Nabi Nuh, yang nggak naik termasuk anaknya sendiri, termasuk istrinya sendiri, tenggelam. Nabi menganalogikan, mentasbih, kata Nabi perumpamaan ahlul bait seperti perahu Nuh di akhir zaman yang badai luar biasa. Yang naik perahu Nuh selamat, yang tidak naik tenggelam. Na'udzubillah min. Ini yang pertama. Yang kedua, singkat saja saudara, kata Fakhruddin Ar-Razi, Rasulullah juga bersabda di sisi lain, ashabi kan nujum, kata Nabi sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Zaman dulu Pak Bu, yang namanya perjalanan jauh belum ada Google Map. Orang zaman dulu kalau mau perjalanan jauh naik perahu, yang jadi patokan arah apa? Bintang saudara. Kalau tahu arah bintang sampai kepada tujuan, apalagi berlayar. Tapi kalau nggak tahu arah bintang saudara, tersesat. Kata Rasulullah SAW, sahabat-sahabatku seperti bintang. Siapa yang ikutin arahnya bintangnya itu sahabat Nabi, akan sampai kepada ajarannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa?
Karena para sahabat adalah mata rantai yang menyambungkan kita ke Rasulullah. Tanpa para sahabat kita nggak akan kenal ajarannya baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian Ar-Razi mengatakan, tadi kita sama-sama dengar, keluarga Nabi bagaikan bahtera, kata Rasulullah. Kemudian sahabat bagaikan bintang-bintang. Ar-Razi mengatakan, wa nahnul an fi bahri taklif. Kita ini sedang hidup dalam lautan taklif. Allah perintahkan kita, Allah larang kita dengan berbagai larangan, dan Allah tuntut kita untuk beriman. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita dituntut untuk beriman kepada Allah dan semua yang wajib diimani sampai husnul. Nahnu fi bahri taklif, itu yang disebut bahru taklif, saudara. Kita ini hidup di dunia, kita kena tuntutan beriman, jalankan kewajiban, tinggalkan apa yang dilarang. Saudara, Ar-Razi memberikan perumpamaan yang indah, wa tadribuna amwadus syubuhat wasyahawat. Ketika kita berlayar di lautan taklif, kita dihantam dengan badai syubhat, berbagai aliran macam-macam, Rafidhahnya, Khawarijnya, Nawasibnya, Mu'tazilahnya, Batiniyahnya, liberalnya, sekularismenya. Itu namanya amwajus syubhat. Itu bagaikan ombak-ombak syubhat yang sedang menghantam perahu kita yang sedang berlayar, saudara. Belum lagi amwajus syahwat, ombak syahwat, syahwat mata, syahwat telinga, syahwat kemaluan, syahwat perut, syahwat daripada kekuasaan. Ya Allah, kita ini sedang berlayar hidup. Tujuan perlayaran kita bagaimana usul ma'rifah kepada Allah. Paling enggak setidak-tidaknya meninggal husnul khatimah. Kita sedang berlayar di lautan taklif. Syubhat menghantam kita, syahwat menghantam kita. Maka kalau mau selamat, kata Ar-Razi, warakibul bahraini yahtaju ilal amrain. Orang yang sedang berlayar ini butuh kepada dua hal supaya selamat. Apa dua hal tersebut? Satu, dia butuh bahtera, perahu yang bagus supaya bisa melakukan perjalanan yang baik, bukan perahu yang bolong-bolong. Saya mau tanya semuanya, kalau kita berlayar di laut, perahunya bolong-bolong, kira-kira tenggelam atau tidak? Yang kedua, perahu aja nggak cukup, harus tahu arah bintang. Walaupun perahunya bagus, tapi nggak tahu arah bintang kemana. Begitu berlayar di samudra, inginnya ke Makkah, sampainya ke Zimbabwe, saudara. Harus tahu. Ar-Razi mengatakan kalau mau selamat dua syaratnya kita di bahru taklif. Perahu satu, saudara, yang bagus, yang layak. Dua, harus tahu arah bintang kemana. Saudara, tadi disebutin nama Nabi. Perahunya adalah keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arah bintangnya adalah para sahabat. Kalau sudah naik perahu kemudian patokannya arah bintang, insya Allah sampai ke tujuan. Inilah yang disebutkan oleh beliau, fakadzalika raqiba ashabuna ahlus sunnah. Ini yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita, masyayikh-masyayikh kita, ahlus sunnah. Bagaimana ahlus sunnah mengajarkan naik dalam bahtera ahlul bait, saudara. Tapi jangan hanya naik dalam bahtera ahlul bait, ikuti bintang para sahabat supaya tahu arah ajarannya Nabi, supaya tahu kemana ajarannya Rasulullah. Saudara, kata Ar-Razi, kalau kita hidup sudah naik ke dalam bahtera cinta ahlul bait, kemudian kita ikuti bintang daripada para sahabat Nabi, ajaran sahabat Nabi, addu alaiha bin nawajib, betul-betul kita gigit dengan gigi geraham, saudara, maka insya Allah faraja'us salamati ghaliban, insya Allah kita akan selamat di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap cinta kepada Rasulullah? Orang kompak kurang semangat, siap cinta kepada Rasulullah, siap cinta kepada ahlul bait, siap cinta kepada para sahabat. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tapi nggak cinta sama ahlul bait sama sahabat, dusta atau tidak?
Ada orang ngaku cinta Nabi tapi nggak cinta sama Ahlul Bait, dusta atau tidak? Ngaku cinta Nabi tapi nggak cinta sahabat, dusta atau tidak? Ngaku cinta sahabat tapi benci Ahlul Bait, dusta atau tidak? Ngaku cinta Ahlul Bait tapi benci sahabat, dusta atau tidak? Takbir. Maka oleh karena itu saudara, sebagai penutup, tafsiran ini saudara diaktualisasi, diupdate oleh seorang ulama besar Nusantara, Al-Allamah Al-Arif Billah Al-Mufassir Hadratus Syekh Kiai Haji Maimun Zubair. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau insyaallah. Kiai Maimun Zubair seorang wali Allah yang hidup tenggelam dalam cinta kepada Nabi dan keluarganya, khususnya Hubabah Khadijah Kubra. Alhamdulillah tahun 2019 ketika Al-Faqir haji bersama tuan guru kita Sayyidul Walid Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, ketika itu saudara Mbah Maimun Zubair juga datang untuk haji, tapi Allah takdirkan beliau wafat. Alhamdulillah kami dapat keberkahan bisa ikut pemakaman Mbah Maimun Zubair. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahannya saudara. Ini luar biasa. Sidogiri dalam bukunya Kiai dan Habib, Sidogiri baru nulis buku Kiai dan Habib. Ketika ada fitnah-fitnah nih, Sidogiri mengeluarkan buku. Di dalam buku tersebut dikutip tafsirannya Mbah Maimun Zubair saudara. Mbah Maimun Zubair mengatakan apa? Bahwasanya itu yang namanya bahtera. Kalau dulu ada bahtera Ahlul Bait di zaman Nabi, kata Mbah Maimun Zubair, bahtera itu lanjut sampai sekarang saudara. Dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahadah, para asyraf, para habaib, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Ini yang ngomong bukan saya, Mbah Maimun Zubair. Silakan Anda lihat di bukunya Sidogiri saudara. Makanya saudara, kalau kita lihat bagaimana para Ahlul Bait dari generasi ke generasi membawa umat, bahteranya dibawa umat itu sampai supaya usul kepada Allah. Kita malam ini merayakan haul daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita ikut tariqah beliau, tariqah Qadiriyah. Kita sama-sama baca manaqib beliau. Itu tariqah Qadiriyah yang diikuti oleh ratusan juta orang di berbagai belahan dunia saudara. Itu bagian dari bahtera Ahlul Bait. Karena Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jilani keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain saudara. Beliau bawa kita dengan bahteranya untuk sampai kepada jalan datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tariqah-tariqah lainnya saudara. Ada tariqah Sayyidina Imam Ahmad Ar-Rifai juga bahtera Ahlul Bait. Ada tariqah Sayyidina Imam Ahmad At-Tijani atau yang dikenal tariqah Tijaniyah juga itu bagian dari bahtera Ahlul Bait. Ada tariqah daripada Alawiyah yang dipimpin oleh Sayyid Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang turunan-turunannya ada Ratib Al-Attas, ada Ratib Al-Haddad, ada Maulid Simtud Duror yang dibaca di berbagai belahan dunia. Itu juga bagian dari bahtera Ahlul Bait. Dan ada dalamnya kitab Sulamut Taufiq, ada qasidah Ya Arhamar Rahimin, itu juga bagian dari bahtera Ahlul Baitnya Nabi Muhammad. Dan kata Mbah Maimun, begitu juga bintang-bintang saudara. Kalau dulu bintang-bintang para sahabat, maka sampai sekarang bintang itu dilanjutkan oleh para kiai, para ulama, para masyayikh. Berapa banyak kiai-kiai, ulama, masyayikh dari kalangan yang bukan Ahlul Bait. Mereka bukan cucu Nabi secara biologis, tapi mereka adalah yang melanjutkan perjuangan Nabi secara ideologis. Sederhana aja saudara. Kalau kita lihat A'immah Arba'ah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu empat-empatnya bukan dzurriyyat Nabi saudara. Tapi bagaimana mereka? Mereka adalah bintang-bintang penerang umat saudara. Kalau kita lihat A'immatul Hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam hadis lainnya, enggak, mereka bukan dzurriyyat Nabi saudara. Tapi mereka adalah pewaris Nabi. Mereka adalah bintang-bintang yang menerangkan umat untuk sampai kepada jalan Nabi. Begitu juga para kiai, para ajengan, para buya, para ulama yang belajar dari gurunya.
ke gurunya sampai kepada Nabi Muhammad. Memang banyak di antara mereka yang bukan ahlul bait saudara, tapi mereka adalah warasatun Nabi, pewaris Nabi. Mereka bintang-bintang untuk menunjukkan jalan umat. Saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya. Kalau orang mau berlayar di lautan, hanya modal punya perahu saja, tapi nggak tahu arah, kira-kira nyasar atau tidak? Bahkan lama-lama bisa tenggelam itu kapalnya karena nggak tahu arah, saudara. Sebaliknya, mau berlayar di lautan taklif, hanya modal tahu bintang saja, tapi nggak punya bahtera, tenggelam atau tidak? Mau berenang di samudra nggak mungkin, saudara. Makanya ibadah Allah, Pak Maimun Zubair mengatakan bahtera alul bait sampai sekarang berlanjut, saudara. Begitu juga saudara bintang-bintang yang dulu diperankan oleh para sahabat sampai sekarang dilanjutkan oleh para ulama. Makanya yang namanya iblis, saudara, iblis itu udah sumpah bagaimana caranya anak cucu Adam sesat sampai akhir zaman, saudara. Apapun yang bisa menyesatkan anak cucu Adam akan dilakukan oleh iblis dan pengikut-pengikutnya, saudara. Betul. Iblis tahu, oh ini kalau umat naik dalam bahtera alul bait, kemudian ngikutin bintangnya para ulama, saudara, oh ini umat bisa selamat. Kalau umat selamat, iblis misinya gagal. Maka apa yang dilakukan oleh iblis dan pengikutnya, saudara? Dipisahkan antara bahtera dengan bintang. Diadu domba antara ahlul bait dengan pewaris Nabi. Dibenturkan supaya apa? Supaya umat tenggelam. Itu yang benturkan Habaib Kiai, yang benturkan para sadar dengan ulama. Mereka ingin bikin umat tenggelam, mereka pengen umat ingung, mereka ingin benturkan antara bahtera dan bintang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saudara, saya simpel. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah udah kelar. Buya udah ngeluarin kitab Ihyaul Mauta. Luar biasa, saudara. Bahkan sekarang udah nggak perlu Buya yang jawab, santri-santri kecil-kecil Futuhiyah udah pada bisa jawab, saudara. Allahu Akbar. Kami dari tim udah ngeluarkan buku, saudara. Udah jelas kalau mau baca panjang lebar di sini udah selesai di situ. Kalau soal ilmiah udah kelar. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Yang terjadi belakangan ini soal adu domba, saudara. Ini soal kebencian, saudara. Enggak, ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah tuh nggak nabrak semua ulama, nggak ada. Ini soal kebencian, ini soal adu domba, ini soal kedengkian, dan ada dalang di balik ini, saudara. Ada otaknya di balik ini, saudara. Kenapa kami bisa katakan ada dalang? Itu salah satu di antara mereka, saudara. Ada yang melakukan ujaran kebencian rasial, sampai ada ancaman sweeping suku hal lain, saudara. Itu nggak main-main, itu melanggar undang-undang anti diskriminasi ras, melanggar undang-undang ITE, melanggar berbagai undang-undang. Bahkan dalam video lainnya sampai bawa-bawa senjata, saudara. Itu andai kata FPI yang lakuin begitu, 2 hari langsung ditangkap, saudara. Ini dari kubu dia yang tukang adu domba umat. Begitu melakukan itu, kita laporkan. Dilaporkan ke Barreskrim Mabes Polri. Jangankan ditangkap, diproses aja susah, saudara. Oh, ini berarti ada dalangnya nih. Ini ada yang main di balik ini nih, saudara. Ada bos-bosnya yang mainkan ini nih, saudara. Masya Allah, mereka sadar atau nggak sadar? Mereka ngerti atau nggak ngerti, atau sebagian sadar, sebagian nggak sadar, saudara. Ada dalang yang ingin membenturkan umat. Kenapa? Karena kalau Habaib Kiai sudah ribut, saudara, umat di bawahnya ribut. Kalau Habaib Kiai dan umat ribut, udah lupa sama dakwah, lupa amar ma'ruf nahi munkar, LGBT-nya merajalela, judi merajalela, kemaksiatan merajalela, narkoba merajalela, pornografi merajalela, korupsi merajalela, fufu fafa merajalela. Betul atau tidak? Begitu Habaib Kiai diadu domba, yang pertama diuntungkan setan, yang pertama diuntungkan iblis. Begitu Habaib Kiai diadu domba, saudara, yang pertama diuntungkan bandar-bandar judi, yang pertama diuntungkan bandar narkoba, yang pertama diuntungkan adalah para koruptor, orang-orang zalim, dan yang diuntungkan fufu fafa. Betul atau tidak?
Makanya kami persaudaraan Islam nggak peduli saudara, nggak ada urusan sabodo teuing. Ini gara-gara masalah ini kami dicaci, dimaki, dihina saudara. Saya di media sosial udah kenyang dihina-hina saudara. Bagi saya sabodo teuing, dihina-hina, dicaci maki kecil ketimbang harus membiarkan umat dipecah belah saudara. Maka kami nggak peduli mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimpah darah. Kami akan lawan siapapun yang ingin coba-coba pecah belah umat saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya saya mau tanya Al-Futuhiyah, jawab yang kompak semua, siap bersatu. Kurang kompak, siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga persatuan. Siap jaga persatuan umat Islam. Siap jaga persatuan Indonesia. Kira-kira kalau ada yang mau ngadu domba, habaib dan kiai, diamkan atau lawan? Orang kompak, diamkan atau lawan? Kurang semangat, diamkan atau lawan? Kalau ada yang membenturkan umat Islam dengan isu-isu rasis saudara, diamkan atau lawan? Kalau ada yang mau ngacak-ngacak persatuan bangsa Indonesia, diamkan atau lawan? Siap jaga persatuan Indonesia, siap jaga kekompakan habaib dan kiai. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli wa sallim. Makanya saudara saya jujur, saya setelah ngeluarin buku kemarin, bagi saya setelah keluar buku Ihyaul Mauta, setelah kami mengeluarkan buku kemarin, setelah diajak diskusi di Robito, setelah diajak diskusi di Kesultanan Banten, bagi saya saat ini isu itu udah selesai saudara. Sabodo teuing, dia mau ngomong apa setelah ini, bagi saya sabodo teuing. Wa ma alaina ilal balagh, yang penting kita sudah menjelaskan secara tuntas. Alhamdulillah. Dan saya nggak ribet-ribet. Almarhum Amanahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintai. Itu yang mengakui daripada para habaib sadal Abi Alawi saudara. Ini saya ngomong begini ini bukan berarti pengen mengakuan lah, asyawakallah. Saya ngomong begini karena kesian kalau umat dipecah belah, kesian kalau umat diajak melakukan perbuatan jahiliyah yaitu at-ta'nu fil ansab, kesian. Tapi saya udah selesai, bagi saya udah kami berikan penjelasan. Wa ma'alaina ilal balak, mau diterima mau nggak diterima sama mereka ini saudara, bagi saya nggak peduli. Apalagi dia udah ngaku mau awalau aftal muftun, walaupun sedunia ulama ngakuin, dia nggak bakal mau ngakuin, maka udah percuma. Yang penting kita ngasih penjelasan buat umat, bukan buat dia sabodo teuing. Dan setelah itu kita udah lepas, banyak urusan lain yang mesti perlu diurusin. Buat apain ngurusin ginian terus saudara? Betul atau tidak? Tinggal kita doain, mudah-mudahan ya yang ngikut Imat, Fuad Pleret, Mama Gufron di akhirat dikumpulkan sama mereka. Tapi yang ikut para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, para habaib, mudah-mudahan di akhirat dikumpulkan juga sama mereka. Amin. 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 Simple gitu aja kok repot saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Makanya saya mau tanya sekali lagi, umat Islam siap bersatu? Siap fokus ke berbagai permasalahan umat, siap jaga daripada persatuan umat, siap bersama para kiai, siap bersama para habaib, siap jaga Ahlussunnah wal Jamaah. Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim. Terakhir saudara, terakhir ada salam dari guru kita, imam besar kita, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan beliau dan keluarga dan istri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sudah mengagendakan sebetulnya untuk hadir di acara ini saudara. Sudah beliau agendakan dari jauh-jauh hari. Saya tahu persis beliau sudah catat di tanggalannya itu saudara. Dan rencananya beliau umroh nggak lama, rencananya awal-awal Oktober harusnya balik. Tapi qadarullah, ketika beliau di sana Allah kasih rezeki istri beliau hamil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan habis ini dapat anak yang melanjutkan perjuangan beliau. Dokter ngasih pesan tidak boleh naik pesawat sebelum usia kandungan 3 bulan. Maka dari situ beliau nggak bisa pulang ke Indonesia sebelum usia kandungannya 3 bulan. Terpaksa kepulangan beliau ditunda, termasuk acara di Futuhiyah dan berbagai acara lainnya saudara, bukan hanya di Futuhiyah. Semalam harusnya di Palembang,
Kemarin malam seharusnya di Ciamis, nanti 1 November harusnya di tempat saya, saudara. Di tempat saya sendiri, hol abah saya, besan beliau dan teman seperjuangan beliau. Beliau jadi berhalangan semuanya, saudara, karena memang keadaan istri beliau lagi hamil, belum bisa terbang ke Indonesia, belum diizinkan oleh dokter sampai usia kandungannya 3 bulan. Saya mau tanya, saudara, ikhlas atau tidak? Ridho atau tidak? Maka kita doakan beliau bersama istrinya. Mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Begitu pula ibu dan janinnya dijaga sehingga melahirkan pejuang yang akan melanjutkan perjuangan beliau insyaallah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jangan lupa nanti hadir reuni akbar 212 insya. Dari sekarang udah dicatat 2 Desember jatuhnya hari Senin Bebe. Hari Senin 2 Desember jatuhnya hari Senin tanggal 2 Desember 2024. Siap hadir? Siap tunjukkan persatuan umat? Insya. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadanillahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tausiah agama dari yang pertama sampai yang terakhir telah disampaikan oleh guru-guru kita bersama. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita bersama, kita doakan semuanya mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat. Allah jauhkan mereka dari perbuatan zalimnya orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah menangkan mereka dalam setiap langkah perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, acara yang terakhir yaitu ditutup dengan doa. Tolong bersabar dulu agar kita bisa ditambah keberkahan oleh Allah acara kita malam ini. Sabar dulu sampai ditutup dengan doa. Namun sebelum acara ini ditutup dengan doa, Al-Fakir selaku muratibul kalam mina awal ila akhir, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan yang lainnya. Sekali lagi mohon dimaafkan. Akhir kalam bila taufiq wal hidayah wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk doa karena Allah kepada Kiai Haji Hafidh Rashid untuk memimpin. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تخلقنا بأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحبب إلينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تحببنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترزقنا المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ترفع الحجاب بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجمع بيننا وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأول والآخر والظاهر والباطن والسر والعلانية واليقظة والمنام والحياة والممات في الآخرة والحافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبول.